Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Rumah Sakit Mandaya Kerawang di acara rutin kita yaitu Bincang Sehat Online dengan berbagai macam narasumber, dan hari ini kita membahas tentang tips menjaga kesehatan anak selama pandemi dan selama di rumah aja. Dan pada hari ini pula sudah hadir narasumber kami yang luar biasa. Beliau selaku dokter spesialis anak yaitu dengan Dr. Novisan Montolalu, spesialis anak. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Pak Abi. Baik, acara hari ini kita juga gandeng dalam salah satu developer pengembang terpercaya di Karawang, yaitu Karawang Green Village 3. Dan hari ini pun juga nanti akan ada perwakilan dari KGV 3 untuk menjadi salah satu narasumber pada acara hari ini. Saya sapa dulu. Selamat siang, Ibu Hani. Selamat siang dokter. Baik, Bu Hani, terima kasih waktunya. Nanti kami akan tanya-tanya Bu ya mengenai apa program-program dan promonya, dan juga ada apa sih tentang KGV 3 ini, terutama untuk menyambut adanya masa new normal ini. Tapi sebelumnya kami ingatkan kembali bahwa acara pada hari ini dapat Bapak Ibu saksikan di Zoom, aplikasi Zoom yang Bapak Ibu sudah registrasi sebelumnya, dan juga bisa disaksikan di IG @Mandaya Hospital Karawang. Dan juga Moms bisa juga tanya-tanya kepada narasumber kami, baik kepada dokter maupun kepada Ibu Hani. Untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui chat, nanti Bapak Ibu bisa chat melalui IG Live, dan juga bisa di aplikasi Zoom Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa tersambung dan akan kami tanyakan kepada narasumber saya. Selanjutnya juga bisa nanti tanya langsung, silahkan nanti ketik tanya langsung di Zoom, aplikasi Zoom Bapak Ibu semuanya, nanti akan langsung terhubung dengan narasumber kami. Kami ingatkan kembali bahwa acara ini kita gelar rutin selama seminggu sekali, dan juga terus saksikan dan ikutin Instagramnya Rumah Sakit Mandaya Kerawang agar dapat info-info spesial yang menarik lainnya. Dan juga kami akan mengucapkan bahwa di tanggal 23 Juli atau tepatnya 4 hari yang lalu adalah Hari Anak Nasional, yang mana kita ketahui bersama bahwa masa depan bangsa adalah di tangan anak-anak. Makanya itu pemerintahnya pun juga sudah memberikan slogan bahwa anak terlindungi, Indonesia unggul. Nah, mudah-mudahan di saat pandemi ini pun kita bisa terus melindungi dan mencintai seluruh dari buah hati kita semuanya. Oh iya, kan memang saat ini kita masih menghadapi pandemi yang disebabkan oleh coronavirus, atau mungkin Bapak Ibu sering dengar COVID-19, yang mana dalam pandemi ini mewajibkan kita untuk bagaimana caranya kita selalu untuk mengikuti atau menerapkan protokol kesehatan, bahwa kita harus pertama menggunakan masker, kedua jaga jarak, ketiga kalau bisa ya di rumah saja. Nah, ada beberapa Bapak Ibu semua yang mungkin sampai saat ini pun masih menjadi tanda tanya besar atau problem besar, bahwa kalau kita berkunjung ke fasilitas publik, apakah kita masih aman? Apakah nanti nggak tertular dan segala macamnya? Nah, tentunya khususnya kami di Rumah Sakit Mandaya Kerawang, kita sudah membuat komitmen bersama bahwa dalam rangka menjaga atau meminimalisir terjadinya penularan khususnya corona di rumah sakit kami, maka kami menerapkan beberapa komitmen yang dapat Bapak Ibu saksikan dalam video yang akan tayang berikut ini. Ini adalah komitmen kami bersama selaku rumah sakit, agar supaya bagaimana caranya kita melindungi pengunjung yang datang ke Rumah Sakit Mandaya Kerawang. Seperti apa? Silakan simak video yang akan tayang berikut ini. Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi setiap pasien yang datang dengan memastikan pasien terlebih dahulu memasuki bilik sterilisasi, mewajibkan cuci tangan, dan pemeriksaan suhu tubuh yang valid. Sebagai pasien atau pengunjung, saya berharap dapat melindungi diri saya sebaik mungkin selama di rumah sakit. Kami berkomitmen mendukung kesehatan pasien, mencegah terjadinya penularan. Kami pastikan Anda dan para pengunjung yang berobat merasa aman, tenang, dan nyaman memanfaatkan pelayanan kesehatan di Mandaya Hospital. Kami di sini adalah keluarga Anda. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Anda selama di rumah sakit. Kami pastikan Anda menerima berkas dalam kondisi higienis dari tangan kami.
Kami pastikan Anda duduk dalam kondisi bersih. Kami pastikan Anda duduk tidak berdekatan satu sama lain. Kami berkomitmen untuk memberikan perawatan yang benar sesuai prosedur. Sebagai garda depan perlawanan terhadap wabah virus corona, kami percaya kami melakukannya yang sebaik mungkin untuk Anda. Kami terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan. Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit. Kami berkomitmen untuk menjelaskan kepada pasien bagaimana cara menggunakan obat secara benar. Kami Komitmen menciptakan budaya keselamatan pasien. Bersama kita bisa mencegah wabah corona. Kami satu kesatuan tim memastikan keselamatan pasien akan perawatan kesehatan di Mandaya Hospital. Kami berkomitmen Baik, itu adalah salah satu komitmen kami sebagai Rumah Sakit Mandaya Kerawang. Bagaimana caranya kita berjuang keras agar tidak ada atau minimal meminimalisir terjadinya penularan khususnya di rumah sakit kami. Dan kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu semua, silakan yang akan bertanya nanti bisa melalui chat, bisa melalui IG Live kami, dan juga bisa melalui aplikasi Zoom Bapak Ibu semuanya. Bisa chat dan juga bisa tanya langsung dengan narasumber kami. Dan juga jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan tadi, nanti di akhir acara akan ada door prize, yang salah satunya adalah voucher belanja dengan total nilai sebesar Rp300.000. Jadi Bapak Ibu tetap saksikan acara ini dari awal sampai akhir, dan silakan bagi yang bertanya nanti sampaikan saja. Nah, sekarang saya mau ke dokter nih, Dok. Baik, dokter, selamat siang, Dok. Selamat siang, Pak Abi. Baik, dokter, sekarang saya mohon dijelaskan, Dok, macam-macam penyakit yang sering terjadi di anak-anak, Dok. Itu terjadi apa aja sih, Dok? Biasanya anak-anak akan mengalami gangguan saluran pernapasan. Oke. Jadi infeksi saluran pernapasan bagian atas yang paling Oke. sering, yang ditandai dengan adanya keluhan batuk, pilek gitu ya. Iya. Kemudian bisa juga sering mengenai pada saluran cerna, Oke. ditandai dengan adanya diare, nyeri Benar. perut, mual, dan muntah. Oke. Nah, dan pada waktu-waktu tertentu yang seperti saat ini juga lagi banyak juga demam berdarah. Oke. Kemudian penyakit saluran cerna juga seperti tifus Oke. abdominalis. Berarti tipes itu juga ada ditemukan di anak-anak, Dok, ya? Banyak, Pak Abi. Banyak ya? Oke. Tifus berhubungan itu dengan kebersihan diri dan sanitasi lingkungan. Oke. Jadi bisa dipetakan tuh pertama adalah gangguan pernapasan ya, atau saluran nafas, Dok, ya. Nah, yang kedua saluran cerna atau pencernaan. Karena memang rata-rata ini, Dok, kalau nggak salah tuh transisi dari mungkin kalau anak-anak katakanlah bayi, habis itu menginjak agak berapa bulan kan dia kan mengkonsumsi makanan, Dok, ya. Nah, itu rata-rata kan mereka kan ada perubahan siklus makan, maka itu mengakibatkan cernanya masih ini, Dok, ya, belum sempurna gitu, Dok, ya, maksudnya, Dok, ya. Apa gimana, Dok? Maksudnya kan kadang-kadang kan kalau orang bayi, habis bayi dia tuh yang tadinya ASI full, habis itu makan. Nah, berarti kan ada suatu proses yang perubahan yang tadinya cuma makannya air, sekarang makannya yang padat. Nah, itu mengakibatkan untuk terjadi gangguan nggak sih, Dok, di pencernaan itu, Dok? Memang itu periode kritis ya, dari ASI eksklusif kemudian beralih ke makanan pendamping ASI. Memang ASI eksklusif itu cuma dianjurkan sampai 6 bulan pertama. Oke, iya benar. Kemudian setelah 6 bulan harus ditambah dengan makanan pendamping ASI. Karena kenapa? Karena udah nggak cukup kandungan gizi yang ada pada ASI. Benar. Kandungan gizi yang ada pada ASI umur 6 bulan sampai 12 bulan itu tinggal 50%. Oke. Dari yang tadinya di bawah 6 bulan itu 100%, bahkan di atas 1 tahun tinggal 30%. Nah, peralihan dari pemberian ASI ke makanan pendamping ASI ini, itu yang kita bilang sebagai periode kritis. Karena sering terjadi gangguan tumbuh kembang anak. Misalnya berat badan anak nggak naik, atau ada minimal gagal tumbuh atau failure to thrive. Berarti ada juga gara-gara perpindahan dari ASI ke makanan itu nggak cuma dari pencernaannya, tapi mengakibatkan ada yang gagal tumbuh segala, Dok, ya?
Ya, bisa menyebabkan gagal tumbuh dan bisa juga terjadi yang namanya invaginasi jika peralihan dari makanan cair dalam hal ini ASI, kemudian terlalu cepat diberikan makanan padat dini. Nah, bisa terjadi yang namanya invaginasi. Ya, jadi ada sumbatan atau obstruksi pada ususnya. Ya, akibat segmen usus bagian atas dan bawah saling overlapping. Dan itu harus perlu tindakan segera dioperasi untuk menyelamatkan nyawa anak. Oh gitu dok ya. Jadi kalau terlalu cepat juga pemberian makanan padat dini berisiko terjadi yang tadi. Berarti memang kalau transisi itu pertama kan katakanlah kayak kalau bentuknya dok ya, kalau ASI kan cairan, habis itu kan harusnya makannya dalam bentuk bubur dok ya? Ya benar. Jadi usus itu diciptakan dari mulai makanan cair kemudian bertahap berubah jadi makanan lunak. Oh lunak dulu ya dok ya? Nah, kemudian baru masuk ke padat. Nah, jadi biasanya umur 6 bulan sampai 8 bulan kita makanannya di blender gitu, dibikin benar-benar lunak. Baru teksturnya antara 9 bulan sampai 12 bulan baru mulai agak kasar teksturnya. Kemudian di atas 12 bulan bisa diberikan makanan rumahan. Dalam hal ini maka nasi yang lunak udah bisa diberikan pada bayi. Kalau udah di atas setahun dok ya? Di atas setahun. Nah dok, saya sekarang ini yang tadi terus sampaikan bahwa anak-anak juga ada beberapa DBD dok ya, yang terjangkit atau menyerang anak-anak di masa-masa saat ini, karena memang di samping kita hari ini ada pandemi wabah corona juga ada beberapa kasus demam berdarah dok ya. Sebenarnya kalau untuk menghindari demam berdarah itu seperti apa dok ya untuk kasus anak-anak ini dok? Ya, tentunya kita menghindari dari gigitan nyamuk. Nah, nyamuk demam berdarah kita tahu kan dia menggigit pada siang hari. Jadi pada siang hari antara jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, kita menggunakan misalnya autan, misalnya kalau waktu sebelum pandemi kan masih bisa anak-anak masih sekolah. Nah, penggunaan autan atau penggunaan kelambu. Ya, kemudian kita memberantas sarang nyamuk. Ya, dengan mengubur, ya, menguras, ya, yang 3M itu, 3M plus. Jadi itu untuk mencegah terjadinya gigitan dari nyamuk demam berdarah. Oke dok, sekarang kalau untuk resiko dok ya, resiko tuh berbahaya mana sih antara DBD-nya orang dewasa sama DBD-nya untuk anak-anak dok? Kalau soal resiko lebih berbahaya tergantung berat ringannya penyakit. Kan demam berdarah kita tahu ada 5 tahap. Yang pertama yang disebut dengan asimptomatik dengue. Itu tanpa gejala sama sekali. Kita mendeteksinya dengan ada satu pemeriksaan namanya NS1. Ya, itu tanpa gejala sama sekali, nggak ada panas, nggak ada keluhan yang lain. Kemudian tahap yang kedua itu demam dengue. Ada demam, tapi gejala yang lain mungkin tidak ada. Tapi bisa juga ada disertai gejala lain, misalnya sakit kepala. Dan kita mendeteksinya dengan pemeriksaan NS1 juga. Yang tadi. Karena anak-anak belum ngomong dok ya. Dan yang tahap ketiga ada dengue hemorrhagic fever. Udah ada manifestasi perdarahan. Misalnya perdarahan pada kulit, timbul bintik-bintik merah di kulit, atau ada mimisan, ada perdarahan gusi pada anak, atau anak buang airnya itu berwarna kehitaman. Jadi ada perdarahan pada saluran cernanya atau usus. Ya, tahap yang keempat, bila terjadi dengue shock syndrome. Nah, ini yang membunuh. Bila terjadi shock, peluang hidupnya 50-50. 50% bisa kita tolong, 50% bisa tidak bisa kita tolong lagi. Tergantung kecepatan kita memberikan pertolongan atau tergantung kecepatan pasien dibawa ke rumah sakit. Dan yang sekarang ada istilah yang baru yang disebut dengan expanded dengue. Jadi gejala demam berdarah dengan gejala-gejala yang kurang lazim. Karena demam berdarah bisa juga dia menyerang sampai ke otak, menyerang ke ginjal, ke hati. Nah, itu yang kita bilang dengan expanded dengue. Misalnya ada gangguan kesadaran, encephalopathy dengue. Gitu ya, atau pada waktu penanganan kelebihan cairan. Nah, itu kita bilang juga expanded dengue. Nah, jadi tergantung di fase mana ini ya. Kalau jatuh ke keadaan yang namanya tadi shock, nah itu tadi, itu yang berbahaya. Nah, oke dok. Sekarang gini dok, kalau kita sebagai awam dan misalkan kita kan di rumah aja, di rumah kan dok ya, jarang kita keluar-keluar. Nah, sekarang sebagai orang tua itu kita tuh harus waspada dok, kalau anak-anak kita tuh udah seperti apa dok? Misalnya ada keluhan-keluhan apa yang kita tuh harus waspada dan segera ke rumah sakit dok?
Misalnya kalau ada gangguan pada saluran pernapasan ya, ada batuk pilek. Batuk pilek yang biasa paling sering itu penyebabnya cuma karena infeksi virus. Biasanya dalam seminggu dengan daya tahan tubuh yang baik dia akan sembuh dengan sendirinya. Nah, yang harus kita waspadai jika batuk pilek ini sudah disertai dengan adanya sesak napas. Ya, kita lihat napas anak kembang kempis atau kita bilang gitu dok ya. pernapasan cuping hidung. Ya, kemudian kita lihat ada tarikan dinding dada. Jadi itu menandakan bahwa anak telah menggunakan otot pernapasan tambahan. Jadi dia tidak bisa bernapas dengan normal lagi. Nah, atau ada tanda kebiruan, kelihatan bibir anak biru atau kukunya biru. Nah, itu tanda emergensi untuk segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalau misalnya ada keluhan diare, mual muntah, nah kita harus perhatikan ada tanda-tanda bahayanya seperti dehidrasi. Karena ada mual muntah dan diare yang membunuh kalau terjadi dehidrasi. Nah, tanda-tanda dehidrasi kita lihat anaknya rewel, kemudian matanya cekung, mata cowong, gitu ya. Kemudian waktu kita cubit kulitnya, turgornya itu kembali agak lambat, seperti kulit nenek-nenek itu. Normalnya 1 detik harus sudah balik. Nah, kalau lebih dari itu 2-3 detik baru kembali, itu udah terjadi dehidrasi. Nah, itu harus segera kita bawa ke rumah sakit. Atau misalnya ada dengan panas, panas tinggi di atas 40,2 derajat. Itu kita bilang hiperpireksia. Harus secepatnya kita bawa ke rumah sakit. Atau bila ada kejang, batuk pilek tiba-tiba disertai kejang. Itu kejang demam kompleks atau kejang demam sederhana. Nah, langsung kita harus pertimbangkan untuk dibawa ke rumah sakit. Atau mungkin lemas gitu dari anak-anak ini dok ya. Nah, biasa pada dehidrasi atau pada muntah-muntah, kelihatan lemas anaknya, yaitu yang harus segera dibawa ke pertolongan. Terjadi dehidrasi. Nah, ini menarik banget ya Bapak Ibu semuanya. Kita jadi lebih tahu lagi, lebih aware lagi bahwa kita mengetahui bahwa tanda-tanda kita tuh harus segera mendapat anak kita harus segera mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan. Nah, sekarang saat ini kan kita memang mengikuti anjuran dari pemerintah ya dok dalam meminimalisir terjadinya penularan corona dok. Nah, kalau untuk anak kecil sebenarnya diperbolehkan nggak sih dok menggunakan kayak semacam masker, face shield dan APD lainnya atau mungkin nanti hand sanitizer itu dok? Kalau untuk anak-anak diperbolehkan, kalau udah diperbolehkan di usia berapa itu dok sebenarnya dok? Jadi untuk anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan untuk memakai masker. Di bawah 2 tahun dok ya? Di bawah 2 tahun ya. Tapi di atas 2 tahun dianjurkan ya. Kenapa anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan untuk pakai masker? Karena sering terjadi sufokasi. Jadi gangguan pernapasan pada anaknya yang mengakibatkan oksigenasi dalam darahnya kurang, terjadi hipoksia. Gitu ya. Jadi tidak dianjurkan karena anak-anak kecil kan belum bisa dengan baik mengatur ritme pernapasannya. Jadi tidak dianjurkan untuk pemakaian masker dan face shield. Kalau di atas itu udah bisa dipakai. Kemudian soal penggunaan hand sanitizer. Memang sampai saat ini masih dianjurkan oleh WHO, cuman harus dengan pengawasan orang tua. Ya, karena ada beberapa laporan di luar negeri bahwa anak-anak terutama kalau hand sanitizer-nya itu dikasih pewangi dan lain-lain. Ada beberapa kasus diminum sama anaknya. Jadi bukan dia cuci tangannya, tapi dicuci perutnya. Nah, itu bisa terjadi juga keracunan. Karena kan sebagian besar kita tahu hand sanitizer bahan dasarnya alkohol dan non alkohol. Yang non alkohol bisa mengandung klorin ya, perklosan atau metanol. Karena alkohol kan itu etanol. Benar. Nah, ini juga berbahaya kalau sampai terminum oleh anak-anak. Anak-anak ya. Gitu. Jadi tetap dianjurkan, tapi pada daerah-daerah di mana air susah didapat, misalnya gitu kan. Misalnya kita lagi bepergian gitu kan, di ATM atau di tempat yang susah kita dapat air yang mengalir dan sabun. Yang dianjurkan sebenarnya cuci tangan. Benar. Karena kan ini virus. Jadi nggak perlu kita pakai yang antibakterial segala gitu ya. Dengan sabun biasa saja, sabun cuci tangan, sabun mandi, itu bisa mati virusnya. Bisa rusak kapsul virus tersebut. Deh. Jadi memang dianjurkan yang pertama adalah cuci tangan dok ya. Cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Bila tidak ada air mengalir atau sabun, bisa menggunakan hand sanitizer, tapi jangan berlebihan. Dan terlalu sering lah dok ya. Iya.
Oke, dan sekarang untuk tips-tips mudah yang dapat kita lakukan selama di rumah agar anak selalu sehat dan ceria di masa pandemi ini, kira-kira apa aja sih, Dok? Boleh kita tampilkan slide-nya? Ya, yang pertama, penuhi kebutuhan nutrisi anak. Oke. Jadi walaupun kita stay at home, tapi kita harus memperhatikan nutrisi anaknya, agar supaya daya tahan tubuhnya tetap baik, tetap kuat untuk melawan infeksi dari virus ataupun bakteri yang lain ya. Kemudian istirahat yang cukup. Oke. Nah, ini slide ini kelihatan itu untuk bayi. Jam tidur yang dianjurkan itu 14 sampai 18 jam. Itu per hari, Dok, ya, dalam satu hari semalam, dalam Dok, ya? satu hari, ya. Kemudian balita itu 11 sampai 13 jam. Oke. Anak jadi antara 6 tahun sampai 12 tahun itu 10 jam. Oke. Kemudian antara 12 sampai 17 kali, Dok, ya? 18. Oh, 18 usia anak ya? sampai 18 tahun. 18 tahun, oke. Ya, itu 8 sampai 9 jam. Oke, nah ini bisa dibagi, Dok, karena mungkin nggak sekali itu, Dok, mungkin ada 2 jam, nanti jam berapa lanjut lagi gitu, Dok, ya? Iya. Hitungnya tuh ya, Dok. Itu hitungannya per 24 jam. Jadi antara tidur siang dan tidur malam totalnya harus segitu. Oke. Nah, untuk bayi ada catatan sedikit. Nah, diusahakan untuk tidurnya lebih banyak pada malam hari. Oke. Karena biasanya hormon pertumbuhan dikeluarkan terutama pada malam hari. Jadi kalau misalnya bayinya terlalu lama tidur pada siang hari, otomatis malam hari dia bangun. Bangun ya, benar. Nah, jadi kita harus putar. Irama biologis tubuh bayi ini harus kita putar, atau circadian rhythm ini kita rubah. Supaya anaknya waktu siang hari lebih banyak beraktivitas, ya kita ganggu, ajak main. Terus supaya malamnya bisa tidur dengan lebih panjang, lebih lama. Sehingga hormon pertumbuhan, growth hormone itu dikeluarkan dengan maksimal. Iya. Dan tumbuh kembang anak juga kan maksimal. Karena mungkin tadi, Dok, ya, kalau bayi itu semacam kayak itu mencetak anak kita, Dok, ya. Kalau misalnya dari bayi tidurnya banyak siang, nanti mungkin besarnya kayak gitu juga, gitu kali, Dok, ya. Kayak gitu juga mungkin ya salah satu itunya, Dok, ya. Ya, kebiasaannya gitu ya. Kalau sudah dibiasakan begitu dia terbawa. Oke. Gitu. Jadi memang catatannya adalah kalau malam lebih banyak daripada siang. Diusahakan untuk bayi lebih banyak tidur pada malam hari. Kemudian anjurkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita ajarin anak untuk cuci tangan pada waktu-waktu sebelum makan, setelah keluar, selesai buang air, setelah bepergian. Atau yang kadang kita suka lupa, kadang kalau ada makanan jatuh, kita langsung dipungut, masuk lagi ke mulut. Biasanya sih ya gitu. Iya, kadang kita orang dewasa suka begitu kan? Belum 5 menit, Dok. Ambil lagi. 5 menit. Padahal kalorinya itu dalam 2-3 detik aja, itu cuma sudah bisa menempel pada makanan. Jadi kita selama ini kita udah salah, Dok, ya. Tetap kita kan resiko terinfeksi kalau makanan udah jatuh terus masuk lagi ke mulut. Nah, itu harus kita ajarin ke anak kita ya. Jadi pola hidup sehat dan bersih. Ya. Selanjutnya ajak anak untuk beraktivitas fisik atau berolahraga. Olahraga ini bisa dilakukan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Misalnya bersepeda, jogging, ya. Atau kalau ada orang tua yang suka ya yoga bisa dilakukan bersama sama anak-anaknya. Tujuan olahraga juga untuk meningkatkan sistem imun. Dan kita biasakan anak untuk mengkonsumsi buah dan sayuran. Buah dan sayuran ini sebagai sumber vitamin. Dan kita tahu juga ada beberapa vitamin yang bisa meningkatkan sistem imun kita. Misalnya vitamin C. Nah, vitamin C banyak pada sayuran berwarna hijau dan buah-buahan. Kemudian vitamin E. Nah, sekarang yang lagi booming juga vitamin D. Nah, ini berhubungan juga dengan kadang kita disuruh anjurkan untuk bed sun, mandi sinar matahari. Berjemur. Kalau bahasa Sunda itu moyang, moyang kan ya? Oh, moyan, Dok. Iya. Nah, tapi mandi sinar matahari atau berjemur ini nggak boleh terlalu lama juga. Benar. Ya, karena ada resiko juga. Misalnya kalau terlalu itu lama, kulit bisa kering, bisa terjadi iritasi, bahkan bisa terjadi luka bakar. Bahkan dalam jangka waktu yang lama bisa terjadi kanker kulit. Jadi ada waktunya. Nah, biasanya yang dianjurkan antara jam 10 sampai jam 15 siang. Ya, kalau kita mau ambil sinar ultraviolet yang tipe B, UVB. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya itu tergantung juga dari warna kulit. Gitu. Kalau kulit agak terang ya itu 5 sampai 10 menit cukup. Tapi kalau sawo matang ya agak lebih lama. Oh gitu, Dok, ya? Ya. Kulit gelap lebih lama lagi, sekitar setengah jam sampai 1 jam. Tambah gelap aja. Jadi karena mungkin daya penyerapannya kulit tadi, Dok, ya? Iya, karena kan seperti kita tahu kalau
warna putih itu cenderung menyerap sinar matahari. Menyerap sinar lah. Warna hitam menolak sinar. Nah, karena dia menolak, dia butuh waktu lebih lama. Oke. Nah, kemudian kalau memang tidak terpenuhi dari yang tadi itu makanan, buah dan sayuran, kita bisa suplemen vitamin. Oke. Ya, untuk meningkatkan sistem imun. Jadi dibantu oleh vitamin, tentunya dengan pengawasan dokter, Dok, ya. Kalau vitamin apa gimana, Dok? Apa kita bisa aja sih mungkin beli vitamin untuk anak itu apa harus apa dari resep dokter, Dok, kalau untuk vitamin itu? Umumnya vitamin itu komposisinya terdiri dari vitamin C dan vitamin B kompleks. Cuman ada beberapa vitamin yang misalnya sesuai kebutuhan, misalnya kita untuk ditambahkan zat besi. Ya. Kemudian ada yang ditambahkan untuk merangsang nafsu makan. Ya, lisin dan kurkuma. Nah, itu untuk merangsang nafsu makan. Tapi komposisi dasarnya itu biasanya vitamin C dan B kompleks. Nah, kemudian selama di rumah juga kita harus memperhatikan keadaan emosi anak. Jadi kita biarkan anak juga tetap bisa berinteraksi dengan teman, guru, atau kerabat yang lain, keluarga, lewat online. Cuman ya kita harus atur kegiatan online dan aktivitas fisik harus berimbang. Supaya jangan anak terlalu lama di HP, terlalu lama di gadget, ya, dan tidak mau beraktivitas fisik. Malah itu justru merugikan untuk kesehatan anak. Ya, karena kalau kita lihat orang-orang sekarang, anak-anak sekarang udah kecil udah main HP, ya, Dok, ya. Main game, main ini, jadi itu yang menyita waktunya mereka, ya. Sebenarnya itu nggak begitu bagus juga, Dok, ya. Kurang bagus juga kalau terlalu lama, ya. Kemudian bisa juga kita lakukan, misalnya kan sekarang lagi di setiap Instagram, di setiap Facebook itu diposting masakan-masakan yang ibu yang tadinya nggak bisa masak sekarang udah bisa masak. Gampang kita bisa melibatkan anak dalam proses ini supaya anaknya juga senang gitu, merasa dilibatkan, ya. Nah, antara ibu dan anak tidak terjadi ya ketegangan, karena biasanya kalau dalam waktu lama di satu tempat ya kita nggak bisa kemana-mana, sering emosinya yang suka terpancing gitu. Benar, iya. Bosan jawab suntuk gitu. Bosan, ya. Nah, ibunya, orang tuanya, dan anaknya. Jadi kita dibuat semacam bisa berinteraksi antara ibu dan anak, mungkin melakukan suatu hal yang mungkin disenengin gitu, Dok, ya. Ya, jadi lebih hangat lah, ya. Atau menanam bunga. Benar. Oke. Baik, luar biasa sekali, bagus banget hari ini. Nanti kita akan kembali lagi, kita akan tanya-tanya ke narasumber kami, dan juga kami sampaikan lagi dari Bapak Ibu, silahkan yang akan bertanya nanti bisa live call melalui aplikasi Zoom Meeting, dan juga bisa chat melalui IG Live at Mandaya Hospital Kerawang. Nah, satu lagi ini terobosan dari Rumah Sakit Mandaya Kerawang dalam rangka memfasilitasi bagi pasien-pasien royal kami, bagi pasien-pasien khususnya masyarakat Kerawang. Kita saat ini bisa berobat hanya dengan metode video call atau telekonsultasi. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, untuk layanan telekonsultasi Rumah Sakit Mandaya Kerawang, silahkan Bapak Ibu bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Nah, tadi adalah salah satu layanan kami, yaitu Mandaya Telekonsultasi Spesialis, atau lebih gampang diingatnya adalah kita berobat hanya di rumah saja dan dengan metode video call. Nanti dokter akan menganjurkan, akan menyarankan, dan akan meresepkan obat apabila diperlukan, dan obat akan kami antar ke rumah Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang saya mau ke Ibu Hani ini. Ibu Hani ini selaku Section Head Markom KGV 3 Karawang. Halo, selamat siang Bu Hani. Halo, suara saya terdengar dengan jelas? Oke.
Halo, halo. Iya, Bu Hani boleh dong diupdate ke kita ada apa aja, ada Ya, apa aja di KGV 3. halo. Terdengar dengan jelas nggak Pak suaranya? Iya, jelas Bu, silakan. Oke, jelas. Saya boleh share screen, ada penjelasan mengenai KGV 3 yang mau saya bagikan ke MAMS semuanya. Boleh. Ya. Oke, perkenalkan saya Hani dari Cita Nusa Group. Saya merupakan markom dari brand kami yang bernama Karawang Green Village 3. Oke, Cita Nusa Group ini awal mulanya adalah sebuah perusahaan konstruksi yang bernama PT Putra Cita Nusa yang dirintis oleh Insinyur Sucipto tahun 87. Kemudian pada tahun 2000 proyek pertama itu di tahun 1998 berupa pasar pagi Cirebon, benar, dan pada tahun 2001 Putra Cita Nusa juga mengembangkan Plaza Baru Ciledug di daerah Tangerang, kemudian kita mulai merambah ke sektor perumahan, dimulai dari tahun 2004 ada Taman Borobudur 1 dan 2 di Karawaci Tangerang, kemudian pada tahun-tahun selanjutnya kami juga mengembangkan perumahan di daerah Karawang. Nah, berikut merupakan milestone dari Cita Nusa Group. Jadi kami sudah ada di Karawang itu semenjak tahun 2009. Dimulai dengan proyek kami yang pertama, Karawang Green Village. Kemudian tahun 2014 kami juga menyempurnakan lagi Karawang Green Village dengan perumahan selanjutnya yaitu Karawang Green Village Extension. Dan nggak sampai di situ, kami juga kembali menyempurnakan Karawang Green Village sebelumnya dengan Karawang Green Village 2. Lalu di tahun 2017 kami mengembangkan Grahayana di Karawang Barat. Dan di tahun 2020 ini kami mengembangkan perumahan di Karawang Timur, yaitu Karawang Green Village 3. Nah, ini adalah penghargaan yang diterima oleh Karawang Green Village 2 dengan PT-nya, perusahaannya Cipta Graha Sejahtera, dan kami memenangkan award di bidang Best Housing Development Greater Indonesia dan Best Housing Architectural Design. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum punya rumah, dan banyak juga masih hidup di dalam atau tinggal di dalam rumah yang masih tidak layak huni. Sementara kebutuhan akan perumahan itu terus bertambah. Oleh sebab itu, Cita Nusa Group memiliki misi untuk membantu penyediaan rumah di Indonesia. Dan inilah Karawang Green Village 3. Karawang Green Village 3 ini memiliki lahan seluas 26 hektar dengan area penghijauan yang luas sekali sehingga penghuninya bisa nyaman untuk tinggal dan berkumpul dengan para penghuni Karawang Green Village 3 lainnya. Perumahan kami dilengkapi oleh fasilitas sarana ibadah, olahraga, ruang terbuka hijau yang akan menunjang aktivitas harian dari para penghuninya. Nah, untuk keamanannya kami memakai sistem one gate access sehingga keamanan dan kenyamanan dari penghuni itu akan terjamin karena KGV 3 klasternya tertutup. Dan kami juga tidak hanya berhenti di sana, KGV 3 juga dilengkapi dengan pos keamanan di beberapa titik dan CCTV juga untuk keselamatan dan kenyamanan penghuninya. Dan inilah marketing galeri kami yang terletak di Jalan Raya Kosambi, RT 20, nomor 46, silakan datang. Kami juga
melakukan protokol pencegahan COVID sehingga moms dan keluarga tidak perlu khawatir kalau ingin mengunjungi kantor pemasaran KGV 3, kami sudah melakukan protokol pemeriksaan suhu, penggunaan hand sanitizer, pembersihan daerah marketing galeri kami setiap 4 jam sekali, dan semuanya kami lakukan untuk mendukung pencegahan penularan COVID. Nah, inilah lokasi dari perumahan kami. KGV 3 terletak di Karawang Timur yang sangat strategis karena memiliki akses yang mudah terutama ke kawasan industri. Jadi kalau moms merupakan orang tua yang bekerja bisa tinggal di KGV 3 karena lokasinya sangat strategis untuk ke pusat-pusat industri. Kemudian seperti yang tadi dijelaskan bahwa kita menggunakan one gate access. Lalu ini dia spesifikasi bangunannya yang moms dan keluarga bisa lihat dan mengunjungi lokasi rumah contoh kami di Karawang Timur, tepatnya di Jalan Raya Kosambi. Dan ini utilitasnya, kita bisa lihat bersama. Dan inilah tampak untuk sementara. Jadi dengan luas yang sangat luas 26 hektar, itu kami membuat taman-taman yang pastinya akan mendukung penghuni dan juga keluarga moms untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, karena konsep dari KGV 3 ini merupakan perumahan compact healthy living. Jadi perumahannya minimalis tapi tidak mengesampingkan faktor kesehatan, sehingga hanya dengan 350 jutaan saja moms sudah bisa mendapatkan perumahan dengan fasilitas yang keren sekali, ada clubhouse-nya. Dan inilah tipe dari perumahan KGV 3, yaitu tipe Nara yang luas bangunannya di 38 meter persegi dan luas tanahnya di 66 meter persegi. Ini merupakan perumahan dengan 1 lantai dengan 2 kamar tidur. Lalu ini adalah denahnya. Moms bisa mengunjungi rumah contoh kami di Jalan Raya Kosambi, Karawang Timur. Lalu tipe yang kedua adalah tipe Sena di luas bangunan 49 meter persegi dan luas tanahnya di 78 meter persegi. Ini merupakan perumahan 1 lantai, rumah 1 lantai dengan 3 kamar tidur. Oke, nah demikian saya bisa sampaikan. Ikuti media sosial kami untuk bisa mengetahui informasi-informasi terupdate dari Karawang Green Village. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan dari moms semua? Baik, lengkap banget ya Bu Hani ya. Perumahannya ini, dan saya juga lihat yang ketiga ini lebih luas daripada yang pertama kalau nggak salah gitu Bu ya. Nanti kita akan nanti akan kami sampaikan lagi kepada Ibu Hani, dan juga nanti terakhir kami juga akan tanya ada promo apa nih dari KGV 3 dan ada apa lagi update-nya, nanti kita akan tanya lagi kepada Ibu Hani. Nah, sekarang saya akan kembali ke pertanyaan yang masuk ke aplikasi kami, baik IG maupun Zoom melalui chat. Saya akan bacakan untuk yang pertama dari @Bunda Halwa. Dokter, anak saya berumur 7 bulan, cuma susah BAB dok. Suka keras, mohon tipsnya dok agar BAB-nya lancar. Adakah makanan MPASI yang harus saya hindari? Umur 7 bulan, BAB-nya keras dok. Nah ini mohon tips dan mungkin makanan yang harus dihindari dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Umur 7 bulan, susah BAB. Biasanya baru mulai peralihan ini ke makanan pendamping ASI. Kemungkinan iya dari 6 bulan ke 7 dok ya.
Nah, biasanya kita mulai untuk pemberian makanan pendamping ASI, kita bisa coba dengan pisang, biasanya buah ya, pisang masak, kemudian pepaya ya. Nah, jadi diawali dengan 1-2 kali pemberian. Nah, kemudian baru mulai kita adaptasi ke pemberian bubur yang lunak. Ya, yang teksturnya lunak antara 6 sampai 8 bulan. Nah, kemudian tetap diberikan ASI ya, ASI tetap diberikan kalau ibu memberikan ASI. Atau kalaupun memang untuk alasan tertentu tidak bisa diberikan ASI, dengan makanan pendamping ASI, ya volumenya tetap harus diberikan lebih banyak gitu. Kemudian memang kalau terjadi dari masa-masa bayi, ada satu keadaan yang kita harus curiga, namanya Hirschsprung disease. Apa itu, Dok? Ya, jadi ada pelebaran dari usus. Usus akibat tidak adanya saraf di situ. Jadi kotorannya terjebak di dalam usus yang melebar itu. Ya, nama lainnya megakolon. Nah, itu kita harus hati-hati. Kalau misalnya dari usia masih bayi begini ya, usia bayi itu di bawah 1 tahun dikatakan bayi. Nah, terus ada susah buang air. Nah, harusnya kan ya baru tahap-tahap awal cuma minum ASI dalam 6 bulan pertama. Bulan ke-7 kenapa sudah susah buang air? Ya. Nah, tapi kalau memang ibunya masih tetap memberikan ASI, sebenarnya ada kelebihan dari ASI. Di mana kalau kita memberikan ASI tidak BAB dalam 1 minggu pun, bahkan ada literatur yang bilang sampai 10 hari pun masih dianggap normal. Masih dianggap normal. Itu kalau ASI ya. ASI tok, gitu. Belum ditambah dengan susu formula atau makanan pendamping ASI yang lain. Gitu. Ya, itu kadang orang tua khawatir di situ. Padahal sebenarnya waktu diberikan ASI ya nggak apa-apa. Yang penting dengan catatan bahwa bayinya tidak rewel. Sebaliknya kalau misalnya buang air itu 6 sampai 7 kali, bahkan bisa sampai 10 kali dalam sehari, masih tetap normal juga kalau kita masih memberikan ASI. Soalnya ya agak janggal juga ya, baru 7 bulan, baru mulai makanan pendamping ASI sudah susah buang air. Gitu. Baru 1 bulan peralihan langsung susah buang airnya. Iya. Gitu. Terus tadi kalau pisang itu berarti kan biasanya ada beberapa orang kan yang kasih pisang kan mentah, itu emang harus dimasak, Dok ya? Pisang yang udah matang. Pisang matang ya, Dok ya? Iya, diserut ya, pisang Ambon diserut. Nah, Dok, misalnya kan ada yang susah BAB tadi, kalau ASI itu kalau ditambahkan dengan air putih boleh nggak sih, Dok? Maksudnya dikasih minum air putih itu, Dok? Air putih, air mineral. Bisa, air putih udah bisa diberikan pada bayi ya. Cuman dengan catatan nggak boleh banyak. Air putih itu tujuannya untuk membilas. Supaya habis minum ASI atau susu formula tidak ada endapan di lidahnya. Biasanya kan ada putih-putih di lidah bayi. Nah, itu endapan susu biasanya. Nah, setelah habis minum susu bisa diberikan air putih ya, dalam hal ini cuma ya 2-3 sendok lah. Tapi bukan dalam 1 botol begitu dikasih air putih. Nanti bayinya lebih suka air putih nanti daripada susu. Dalam hal ini ASI ya. Mudah-mudahan menjawab ya Ibunda Halwa. Satu lagi ini dari aplikasi Zoom, Dok. Selamat siang, Dok. Saya Syifa Sofia dari Bekasi. Saya punya anak susah makan sayuran. Tapi sehari makan bisa 4 kali. Tapi maunya makan telur, nasi goreng, ayam goreng, dan bakso. Waktu itu sempat mau makan wortel, tapi sekarang tidak mau. Berbagai vitamin saya beri, tapi saya suka punya pikiran kalau saya beri vitamin terus, itu kan tidak bagus juga. Saya pengen yang alami, buah-buahan, anak saya tidak suka. Baunya aja dia tidak suka. Ini bagaimana ya, Dok? Sekarang dia umur 5 tahun, berat 15 kilo. Jadi si Bunda Syifa ini punya anak, tapi dia tuh nggak mau banget makan namanya sayur dan buah-buahan. Nah, apakah dalam rangka vitaminnya tadi boleh memenuhi vitamin, boleh nggak sih, Dok, dikasih vitamin terus-menerus atau seperti apa, Dok? Atau memang harus dipaksa untuk makan buah dan sayur, Dok? Umur 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Memang biasanya kalau dari awal kita tidak membiasakan, ya ini udah 5 tahun memang agak susah, butuh perjuangan lah dari orang tua untuk membiasakan anak mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, karena waktu mulai peralihan 6 bulan ke atas, pemberian makanan pendamping ASI, kita suka menganjurkan untuk pemberian sebanyak mungkin jenis makanannya, ya supaya anak itu tahu, disimpan di memorinya. Yang dimaksud dengan makanan ini semua. Nah, kemudian kita membiasakan. Kalau anak itu sudah terbiasa, dia otomatis akan suka dengan makanan tersebut. Tapi kalau memang sudah terlanjur tidak dibiasakan dari kecil, memang rada susah. Pemberian vitamin itu pengaruhnya sangat kecil sebenarnya.
Oke. Sebab kalau misalnya anak sudah kenyang dengan penyebab apapun, misalnya terlalu banyak mengkonsumsi cairan misalnya, terlalu banyak dikasih air putih, atau terlalu banyak ngemil, snack-snack. Nah, semua yang bikin lambung kita udah penuh, otomatis saraf yang ada di lambung itu menginstruksikan ke otak kita untuk memblok nafsu makan di otak. Nah, kalau nafsu makan di otak udah diblok, mau dikasih vitamin seberapa banyak pun nggak ngaruh. Ya? Jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau anak tidak suka dengan jenis makanan yang baru, misalnya kita mulai membiasakan lagi ya. Nah, dianjurkan untuk dicoba terus-menerus 15-20 kali biasanya, baru anak bisa menerima makanan tersebut setelah dia merasa familiar. Nah, itu cara kita menangani kalau anak takut dengan jenis makanan yang baru misalnya. Ya? Jadi pelan-pelan tetap berusaha untuk diberikan gitu dok ya? Ya, tetap harus berusaha pelan-pelan diberikan. Karena yang seperti ibu bilang tadi ya, mengkonsumsi vitamin juga yang apa? Secara instan lah. Ya. Tapi kalau anaknya tetap snacknya banyak, ngemilnya banyak, jajannya banyak, ya nggak akan mempengaruhi. Nafsu makannya sudah diblok di otak. Itu yang tadi saya bilang pengaruh pemberian vitamin tidak terlalu signifikan jika perut atau lambung anak sudah terisi oleh apapun, termasuk air putih. Ya, pada bayi-bayi biasanya ASI yang terlalu banyak, misalnya di atas 1 tahun, ASI-nya frekuensi pemberian ASI masih terlalu sering. Sering berakibat terjadi gagal tumbuh atau failure to thrive. Oke dok. Ini dari Bu Nabila ingin tanya langsung. Selamat siang Bunda Nabila. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bu. Bunda Nabila di mana? Di Cilamaya, dokter. Oh baik, silakan pertanyaannya, Bunda. Ya, selamat siang, dok. Perkenalkan, dok, saya Nabila, izin bertanya, dok. Dok, apakah ada tips dan triknya, dok, untuk anak yang sangat susah untuk minum obat, dok? Karena terakhir sakit pun kan kemarin, dok, anak saya itu kan muntah gitu dok, jadi minum obat itu sulit banget sampai dikasihin dikeluarin lagi gitu dok, sampai jadi diobatnya tuh cuma di yang tradisional aja gitu dok, paling dikasih minyak telon sama dikompres air hangat gitu dok. Nah, jadi mungkin apakah ada tipsnya nih dok untuk supaya anak tuh suka minum obat gitu dok. Baik dok, terima kasih ya dok. Selamat sore dokter. Ya, terima kasih Bu, sore. Ya. Jadi memang seperti halnya makan itu banyak masalah pada anak. Untuk pemberian obat juga sering bermasalah pada anak. Memang yang seperti Ibu bilang tadi, dipakai cairan yang manis ya, dikasih apa? Teh tadi ya. Pada waktu mau minum obat. Bisa kita kali juga Bu, dikasih apa? Kayak madu, ya, gula. Pada waktu mau minum obat ya. Tapi ya kembali lagi soal pembiasaan gitu. Kalau udah terbiasa pasti anak, karena kan anak juga itu sebagaimana manusia, kita punya kemampuan untuk adaptasi ya. Kalau kita udah terbiasa, kita akan menganggap itu hal yang wajar-wajar saja. Gitu. Jadi untuk tips dan trik untuk pemberian anak yang susah minum obat, ya mungkin kita cuma kasih bahan-bahan yang manis lah, gula, madu, ya pada saat mau minum obat. Dicampurkan gitu dok ya? Bisa dicampurkan saat dicampurkan atau setelah obat masuk baru minum madu misalnya. Iya, buat pantulan lah itu. Didorong pakai air gula, ya, teh manis. Gitu. Itu ya Bunda Nabila, mudah-mudahan membantu. Ini dari Instagram dok. Kalau anak demam sebaiknya tunggu demam 3 hari baru tetes darah atau bisa di hari kedua saat demamnya udah 39 lebih. Ini dari Bapak Cesar Hikmah Main Sana. Jadi dia tuh kalau misalnya anak demam, apakah tunggu 3 hari dulu baru dikasih darah, atau bisa langsung dibawa ke rumah sakit jika memang demamnya 39 lebih. Gitu, dok. Ya, terima kasih Pak. Kalau demamnya cukup tinggi, seperti ini 39 derajat ya, mungkin sebaiknya langsung dibawa ke petugas kesehatan. Jangan tunggu lagi 3 hari.
Karena seperti itu yang tadi saya jelaskan, demam berdarah pun sekarang udah kita bisa deteksi pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dulu untuk misalnya demam berdarah, hari ketiga ke atas baru bisa kita deteksi. Nah, kemudian infeksi bakteri yang lain, demam berdarah tadi virus kan, infeksi bakteri yang lain, kadang-kadang baru hari pertama, hari kedua, kadar leukositnya udah meningkat sekali, udah tinggi sekali dalam darah. Ya, yang normalnya itu di bawah 10.000, sekarang 15.000, 17.000, bahkan 20.000. Jadi kalau panasnya cukup tinggi tadi seperti 39, apalagi misalnya anak dengan ada riwayat kejang, mungkin sebaiknya diperiksakan, ya, ke petugas kesehatan atau ke rumah sakit. Jadi sekarang kalau memang udah di atas 39, sebaiknya cepat-cepat dibawa ke petugas kesehatan. Ya, di atas 38,5 lah. Baru kita pertimbangkan untuk dirawat, dibawa ke petugas kesehatan atau rumah sakit. Deh. Selanjutnya dari ada Cahyana di negeri. Nah, permisi Dok, selamat siang. Pengen bertanya, apakah pemberian probiotik dapat menekan potensi alergi pada anak? Pemberian probiotik. Ya, terima kasih Bu. Pemberian probiotik, banyak penelitian juga membuktikan bisa menekan reaksi alergi. Ya, jadi memang betul itu ya. Probiotik memang biasa kita pakai untuk pasien-pasien yang mengalami diare. Kemudian sebaliknya pada anak-anak yang mengalami konstipasi atau susah buang air, kita juga suka memberikan probiotik. Ya. Tapi ada penelitian juga yang mengatakan bahwa itu berpengaruh juga pemberian probiotik pada anak-anak dengan alergi. Hasilnya cukup baik pemberiannya. Kita ke selanjutnya Dok. Dari Elena Mahrus. Dok, anak saya 3 tahun, hampir setiap hari waktunya dihabiskan untuk nonton TV. Apakah ini berpengaruh terhadap perkembangannya, Dok? Jadi 3 tahun cuman banyak nonton TV, Dok. Apakah ini akan pengaruh, Dok, terhadap perkembangan si anak tersebut? Ya, jelas pengaruh, Bu ya. Karena anjuran dari WHO, semua anak dalam penggunaan gadget termasuk TV itu maksimal per hari 2 jam. Maksimal per hari 2 jam, Dok ya? Maksimal per hari 2 jam. Jadi kalau sepanjang hari dia nonton TV, nanti akan mempengaruhi kehidupan sosialnya. Anaknya jadi ya mungkin susah bergaul nantinya, kemudian susah beradaptasi dengan orang lain, susah memahami perasaan orang lain, ya? Jadi mempengaruhi tumbuh kembangnya. Jadi ya mungkin anaknya lebih suka menyendiri, ya, nggak suka bersosialisasi lah intinya. Jadi pengaruh karena yang dianjurkan cuma 2 jam per hari. Berarti berpengaruh banget ya. Selanjutnya dari Ibu Iya. Saya sering dengar bahwa anak usia 6-7 bulan tidak dianjurkan diberikan protein hewani pada MPASI-nya. Apakah hal ini dibenarkan? Protein hewani sudah bisa diberikan ya. Pokoknya pada saat makanan pendamping ASI di atas 6 bulan, udah bisa diberikan. Tapi harus kita bikin dalam bentuk yang lunak sekali, dicincang. Dalam bentuk halus ya. Akan bikin di blender ya. Gitu. Udah bisa karena justru sumber protein yang berasal dari hewani lebih baik yang berasal dibanding yang berasal dari tanaman atau nabati ya. Karena penyerapannya lebih baik, bisa diserap dengan baik protein yang berasal dari nabati hewani. Tapi harus dalam bentuk yang tadi lunak ya, di blender sampai halus. Udah bisa diberikan Bu. Jadi mitos ya kalau misalnya 6-7 bulan nggak boleh diberikan Dok ya? Iya, bisa diberikan. Baik. Saya ada pertanyaan buat Ibu Hani ini. Dari Ed Mahrub. Lagi ada promo apa nih di KGV 3 dan suku bunganya apakah flat? Oh, kalau untuk suku bunga itu berdasarkan suara saya terdengarkan ya Pak ya? Kedengaran Bu. Oke. Kalau untuk suku bunga itu tergantung dari bank penyedia KPR. Kalau mau memakai, kalau mau suku bunga flat itu bisa menggunakan KPR syariah dan kebetulan kami juga ada kerjasama dengan Bank Mandiri Syariah sehingga itu memungkinkan. Nah, promonya apa untuk di bulan Agustus nanti? Kita ada yang namanya promo kemerdekaan. Jadi pada saat mams atau bapak atau ibu memesan unit rumah itu bisa mendapatkan hadiah langsung. Gitu. Hadiahnya apa?
Hadiahnya mulai dari elektronik sampai voucher belanja. Oke. Iya. Untuk lebih lengkapnya nanti silakan dikunjungi marketing ini ya. Silakan WhatsApp kami di 0813 8565 7766. Saya ulangi ya, silakan WhatsApp buat janji temu dengan home advisor kami di 0813 8565 7766. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Saya akan mulai lagi ke dokter. Ini dari Risa Ambarwati. Dok, anak saya berusia 2 bulan. Saat ini dia menderita hiperkalemia dengan jumlah kalium di angka 5,8 mmol. Pertanyaannya, apakah penyakit ini bisa sembuh? Dia menderita hiperkalemia, Dok. Berapa kadar kaliumnya? Kadarnya itu 5,8 kaliumnya. Ya, itu memang tinggi ya, hiperkalemi. Nah, cuman masalahnya kenapa bisa terjadi hiperkalemia? Sebelumnya diperiksakan di mana tuh? Oke. Nah, misalnya ini satu arah tidak mungkin. Nanti kita penjelasan lebih lanjut nanti. Iya, biasanya karena ya bisa pengaruh dari gangguan ginjal, bisa bikin kalium atau asupan kaliumnya yang berlebihan, bisa ya. Jadi kita harus cari tahu dulu penyebabnya sampai dia hiperkalemia, kemudian kita atasi penyebabnya itu. Di samping kaliumnya harus kita turunkan juga. Oke. Baik, itu mudah-mudahan Ibu Risa Ambarwati. Untuk lebih lengkapnya mungkin Ibu bisa kunjungi atau mungkin konsultasikan dokter Ibu nanti seperti apa. Tapi kalau dia menanyakan apakah bisa kemungkinan dia sembuh, Dok? Bisa sembuh ya. Kita harus cari tahu penyebab terjadi hiperkalemia itu. Apakah ada gangguan ginjal sampai terjadi hiperkalemia? Apa asupan kalium yang terlalu banyak? Nah, itu harus dibawa diperiksakan. Atau kalau udah diperiksakan ke dokter sampai didiagnosa demikian, ya mungkin Ibu harus hubungi dokter yang bersangkutan. Benar. Tapi bisa kita turunkan kadar kaliumnya itu. Tergantung penyebabnya harus kita atasi dulu. Oke, sekarang ke Ibu Alicia 768. Anak saya usia 9 bulan tapi belum bisa tengkurap dan saya sudah menstimulasinya. Apa ada susu yang bisa membuat anak saya tumbuh? Nah, usia 9 bulan belum bisa tengkurap. Nah, saran dari dokter apa nih? Usia 9 bulan harusnya tengkurap 4 bulan udah bisa ya. Nah, makanya ini kan kalau 9 bulan belum tengkurap, ya. Tapi kalau misalnya ada anak tertentu yang dia melompati satu milestone gitu, satu jenjang tumbuh kembang anak. Ya, misalnya dia nggak bisa tengkurap tapi udah bisa langsung duduk. Oke. Atau ada yang nggak bisa duduk, udah bisa langsung merangkak. Iya, gitu ya. Ya, jadi ada yang begitu. Cuman biasanya kalau udah 9 bulan belum bisa tengkurap, takutnya ada gangguan pada tonus otot dari anak tersebut. Misalnya kalau ada gangguan tonus otot, kepala yang sering jatuh ke belakang atau tangannya nggak kuat, ya itu mempengaruhi pada kekuatan dan tumbuh kembang anak tersebut. Mungkin diperiksakan itu karena terlalu lambat tumbuh kembang anak ini. Ya kalau cuma selisih 1-2 bulan nggak masalah. Tapi ini biasanya 4 bulan udah bisa tengkurap, ini 9 bulan berarti kan udah sekitar 5 bulan ya. Anaknya terlambat dibanding usia yang sebenarnya untuk bisa melakukan milestone tersebut ya atau tingkatan tumbuh kembang tersebut. Selanjutnya dengan Ed Destian, Dok, anak saya umur 8 bulan dan setiap 1 bulan sekali pasti batuk pilek. Sudah saya periksakan obatnya sudah habis dan diberi semprotan hidung, tapi masih batuk pilek sedikit. Adakah rekomendasi merek vitamin untuk saya supaya tiap bulan nggak batuk pilek lagi? Kalau batuk pilek yang sering berulang, itu kemungkinannya 2, ada infeksi atau alergi. Nah, kita pastikan dulu kalau misalnya cuma infeksi, biasanya karena infeksi virus. Dengan daya tahan tubuh yang baik, biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Self-limiting disease kan. Nah, tapi kalau alergi, harus kita cari tahu penyebab alerginya. Selama dia masih kontak dengan penyebab alergi atau alergen di sini, akan timbul gejala batuk pilek terus. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Nah, kita kasih vitamin. Tujuan vitamin kan untuk meningkatkan sistem imun. Maksud pertanyaan Ibu ini mungkin. Bisa ya? jadi. Karena Ibunya berpikir mungkin karena infeksi virus aja.
ya, karena 90% batuk pilek itu penyebabnya cuma virus. Oke. Nah, tapi kalau memang dia penyebab alergi, nggak bakalan hilang. Apalagi misalnya dalam keluarga ada riwayat alergi dalam keluarga. Benar. Misalnya dingin gitu dok ya, atau mungkin debu gitu dok ya. Ya, itu harus kita periksakan dulu. Cari tahu penyebabnya. Kalau memang karena cuma infeksi biasa, ya dalam hal ini virus, ya kita tingkatkan sistem imunnya. Kalau penyebabnya karena alergi, kita cari tahu penyebab alergi. Kemudian hindari penyebab alergi tersebut. Oke deh, jadi cari tahu penyebabnya gitu ya. Yang paling kuncinya adalah ya. Ya, cari tahu penyebabnya dulu. Ini infeksi virus atau mungkin alergi. Dan terutama kalau misalnya alergi, batuk, pileknya terutama malam hari. Oke. Dan paling sering karena alergi terhadap udara dingin. Yang kedua alergi terhadap debu. Oke. Yang ketiga alergi makanan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan tes alergi. Tes alergi udah bisa dilakukan pada bayi usia 4 bulan ke atas. Oke. Oke deh. Nah, ini ada lagi dok. Dokter, hand sanitizer boleh digunakan oleh bayi 1 tahun apa tidak? Ini dari Amalia Kyo. Hand sanitizer bisa digunakan pada bayi 1 tahun. 1 tahun udah anak dok ya, bukan bayi. Iya, karena definisi di bawah 1 tahun baru kita bilang bayi, di atas 1 tahun udah dibilang anak. Anak ya. Gitu. Jadi aman dok ya penggunaan hand sanitizer. Tapi nggak bisa terus-terusan. Oke. Karena itu yang dari WHO sama CDC menyarankan untuk sebaiknya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Oke. Nah, hand sanitizer bila di daerah atau di tempat tersebut tidak ada air yang mengalir sama sabun, bisa dipakai, tapi nggak boleh terus-menerus. Oke. Apalagi masih masa bayi ya, masih balita lah, bayi di bawah 5 tahun, di mana daya tahan tubuh anak belum terlalu baik. Karena ada penelitian yang justru mengatakan kalau penggunaan hand sanitizer dalam waktu yang cukup panjang, misalnya dalam 30 hari, justru malah bisa menurunkan sistem imun. Oke. Karena waktu kita cuci tangan itu banyak kuman-kuman yang ada di kulit kita juga ikut mati. Padahal kuman-kuman ini juga fungsinya untuk merangsang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi mempengaruhi sistem imun. Kalau dipakai dalam jangka waktu lama dan berlebihan. Jadi mungkin untuk tadi anak 1 tahun, ya jangan terlalu lama lah, jangan terlalu sering dibiasakan menggunakan hand sanitizer. Cuci tangan aja. Untuk mencegah corona. Mungkin itu. Ini satu lagi terakhir ya, nanti waktu juga sudah menunjukkan 1 jam lebih. Ini dari Ed Rati, dok, untuk dosis pemberian obat pada anak yang lebih efektif perhitungannya disesuaikan usia anak atau dari berat badan anaknya dok. Mohon penjelasannya. Nah, terima kasih, ini pertanyaan bagus. Karena banyak orang tua ngasih obat, tapi tanpa mengetahui dosisnya. Benar. Nah, jadi untuk anak, pemberian dosis itu tergantung dari berat badan anak. Memang paling akurat, ada 3 dasar pemberian dosis obat pada anak. Berdasarkan luas permukaan tubuh. Tapi kan kita nggak mungkin menghitung akar dari tinggi badan per berat badan pangkat 2. Nah, itu nomor 1, luas permukaan tubuh. Yang kedua, berdasarkan berat badan anak. Karena anak usia yang sama, berat badannya bisa beda-beda. Baru yang ketiga menurut umur. Nah, menurut umur biasanya yang dari pabrikan. Ya, tapi yang paling bagus yang sekarang kita terapkan dalam praktek sehari-hari, berdasarkan berat badan anak. Jadi umur kurang akurat karena anak dengan umur yang sama bisa saja berat badannya berbeda-beda, sehingga dosisnya akan berbeda juga. Jadi kita pakai berdasarkan berat badan anak. Berat badannya. Tapi misalnya kita habis berobat ke dokter, otomatis dokter udah menghitung itu semua, ya tinggal tinggal ngasih aja, misalnya sehabis makan 2 sendok atau seperti apa, pastinya udah diresepkan kan dok ya. Sudah dihitung berdasarkan berat badan anak. Berat badan anaknya ya. ya. Cuman tidak ada salahnya kan kalau orang tua tahu. Ada kan saya bilang ini pertanyaan yang bagus. Biarkan kalau misalnya cuma panas sedikit aja gitu kan, belum kita pikirkan untuk dibawa ke petugas kesehatan. Ibu bisa ngasih obat dulu di rumah untuk sementara. Ya misalnya untuk dosis paracetamol. Nah, itu dosisnya 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali pemberian. Gitu. Atau kalau yang kita pakai mililiter, 0,1 sampai 0,15 mililiter per kilogram berat badan per kali. Jadi misalnya kalau berat badan anak 10 kilo, terus kita memberikan paracetamol yang tetes, nah kita kasih 1 mililiter.
Oh. Karena dalam 1 mililiter itu mengandung 100 miligram paracetamol. Atau ada yang 80 miligram per 0,8 mililiter. Benar. Nah, jadi dosisnya 0,1 sampai 0,15, 0,10 sampai 0,15 per kilogram berat badan per kali pemberian. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih bagi Bapak Ibu semua, Moms dimanapun berada telah mengikuti acara kami. Dari awal sampai dengan dari akhir, dan jangan lupa nanti kami di akhir acara akan mengundi bagi siapa yang sudah mendaftarkan atau registrasi, nanti kami akan undi, jadi siap-siap aja. Tunggu sampai akhir acara ya. Nah, sekarang saya mau ke Ibu Hani lagi nih. Ya. Ibu Hani, kira-kira ada info penting apakah yang mungkin mau di-share ke kami, atau mungkin dari mungkin kalau bisa booking, DP-nya berapa, dan harus seperti apa Bu Hani? Oke, untuk Karawang Green Village ini kami punya 2 tipe rumah dengan kondisi katakanlah kelebihannya adalah unit rumah kami itu punya plafon yang tinggi, sehingga kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga kesehatan anak saat pandemi COVID ini, tadi kan dokter bilang bahwa perlu adanya sunbathing gitu ya. Nah, ini cocok sekali karena perumahan kami nggak cuma plafonnya yang tinggi, tapi juga mendapatkan sinar matahari berlimpah. Jadi rumah di KGV 3 yaitu tipe Nara dan Sena, di setiap ruangannya, ini ya, di setiap ruangannya itu punya jendela, sehingga sinar matahari itu bisa masuk mulai dari pagi sampai sore. Itu pasti rumah di KGV 3 ini mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga kecukupan vitamin D-nya juga terpenuhi, dan ini kan penting sekali ya untuk kesehatan anggota keluarga. Selain itu juga kami memiliki taman-taman. Jadi ada taman-taman tematik yang tersebar di seluruh area KGV 3, sehingga kualitas udara di perumahan KGV 3 itu merupakan kualitas udara yang baik dan bersih. Itu yang bisa kami sampaikan, dan harganya juga sangat terjangkau. Karena hanya dengan 300 jutaan, Bapak, Ibu, Mam semuanya sudah bisa mendapatkan perumahan yang sangat sehat. Yang dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, berada di tengah kota Karawang. Aksesnya mudah kemana-mana, dan hanya dengan 300 jutaan saja sudah bisa memiliki rumah baik tipe Nara ataupun tipe Sena. Nah, bagaimana caranya? Pastinya hubungi kami di 0813 8565 7766 di WhatsApp kami, dan hanya dengan booking fee sebesar 3 juta rupiah itu sudah bisa memilih unit rumah dari KGV 3. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa bank penyedia KPR, sehingga Moms dan Bapak Ibu juga bisa melakukan pembelian dengan menggunakan fasilitas KPR, ataupun kalau mau menggunakan cash, ada beberapa pilihan untuk pembayarannya. Jadi silakan WhatsApp kami di 0813 8565 7766. Demikian saya sampaikan. Oke, makasih Bu Hani ya. Ya. Baik, jadi tadi ada, kalau saya dengar ada taman juga, selain memang dia untuk membuat udara segar, juga anak-anak bisa bermain dengan tenang dan nyaman, sehingga dunia anak itu nggak hanya dikuasai oleh digital, dok ya, bisa untuk main ke taman gitu. Nah, sekarang ke dokter nih. Dokter, kira-kira apa sih kiat-kiat yang memang kita bisa lakukan selama di rumah, dan untuk mengetahui bagaimana caranya kita memastikan si sang buah hati kita itu dalam kondisi sehat dan dalam kondisi terlindungi gitu, dok? Jadi secara umum kalau kita menilai bahwa anak ini dalam keadaan sehat, benar, atau malah justru dalam keadaan sakit, nah seperti pada masa bayi
ada dua hal yang harus kita perhatikan. Oke. Yang pertama, apakah bayinya itu mau minum atau tidak? Kalau bayinya tidak mau minum, ya itu tanda bayinya tidak bugar atau tidak sehat. Oke. Nah, tanda yang kedua, aktivitas fisik. Kalau bayinya gerakannya aktif, nendang-nendang gitu. Benar. Nah, itu tanda bayinya juga bugar. Nah, demikian halnya dengan anak. Biasanya anak kalau udah malas makan, kemudian udah kurang aktif, diam-diam gitu, apalagi disertai misalnya ada panas, nah itu tanda anaknya lagi sakit. Nah, dan kita harus memastikan bahwa benar-benar sakitnya. Misalnya kalau panas saja, belum tentu karena infeksi, karena penyebab panas di samping infeksi bisa juga dehidrasi. Jadi anak banyak main, terus malas minum. Nah, suhu tubuhnya pasti akan naik. Gitu ya, paling sering pada anak di samping infeksi virus bisa juga karena dehidrasi. Jadi aktivitas fisik dan kemampuan mau makan atau tidak itu salah satu tanda dari kita bahwa anaknya ini lagi sehat, lagi bugar atau dalam keadaan sakit. Dan kalau sakit ya kita cari tahu lah kira-kira penyebab panasnya dari mana misalnya. Misalnya kalau anaknya juga sakit, nggak mau makan karena sakit perut, nah kita cari tahu mungkin salah makan. Ya. Atau kalau ada diare, ya sama juga penyebab diare itu ada macam-macam. Bisa infeksi virus paling sering, rotavirus, makanya ada vaksinnya rotavirus. Bisa juga salah makan, keracunan, atau alergi makanan. Bisa, kemudian bisa juga gangguan sistem imun. Ya, contohnya penderita HIV juga kadang-kadang datang dengan keluhan diare yang berkepanjangan. Lebih dari 1 bulan diare-diare, karena sistem imunnya terganggu. Pada bayi-bayi sering ada namanya intoleransi laktosa atau alergi terhadap protein susu sapi. Ya, jadi susunya harus diganti dengan susu yang berasal dari tanaman atau nabati. Ya. Nah, kalau intoleransi laktosa, susunya yang kita ganti. Ya. Jadi secara umum tanda anak tidak sehat atau tidak bugar yaitu dari kemampuan makannya, mau makan atau tidak. Yang kedua aktivitas fisiknya. Dari bayi sampai anak yang agak besar, kita lihat dari dua hal tersebut. Baik, terima kasih dokter sudah mau menemani saya pada hari ini di acara bincang sehat online Rumah Sakit Mandaya Karawang. Mudah-mudahan kita tidak bisa bertemu lagi dan bisa membagikan ilmu-ilmu lagi kepada moms dan bapak ibu semuanya di rumah. Sekali lagi terima kasih dokter. Dan seperti yang kami sampaikan bahwa kami akan mengundi di akhir acara dan kita akan mulai undi. Bagi bapak ibu yang sudah mendaftar dan registrasi kita akan segera undi. Tentunya hadiahnya akan kami kirim ke alamat bapak ibu semuanya. Dan hadiah ini adalah ada juga voucher belanja dan juga ada voucher telekonsultasi ke Rumah Sakit Mandaya Karawang. Dan kita akan mulai ke pemenang pertama. Kita akan mulai undi dengan hitungan 3, 2, 1. Baik, siapakah yang akan mendapatkan satu buah voucher pada siang hari ini untuk yang pertama kalinya? Dan hadiah pemenang ini dipersembahkan dari Citanusa atau KGV, yaitu voucher belanja senilai 100.000 jatuh kepada Ibu Faizan Putra. Ibu apa bapak nih ya? Bapak Faizan Putra. Kita akan undi ke yang kedua. Oke, untuk yang kesempatan kedua kali dengan siapa yang beruntung pada siang hari ini? Kepada Bapak Michael untuk yang kedua. Dan satu lagi. 3, 2, 1.
Baik, kedua kalinya akan diberikan siapa yang beruntung. Selamat kepada Bapak Hendrian Wijaya. Hadrian Wijaya, mohon maaf. Yang dapat semua bapak-bapak ya. Selamat bapak-bapak. Benar. Nah, kita akan undi juga ini voucher telekonsultasi ke dokter spesialis Rumah Sakit Mandaya Kerawang. Kita akan undi lagi. 1, 2, 3. Kepada akhirnya Ibu Jamilah. Ini pasti moms nih kalau Jamilah nih ya. Untuk selanjutnya souvenir giveaway menarik dari Rumah Sakit Mandaya Kerawang. Satu lagi. 1, 2, 3. Selamat kepada Ibu Nia. Oke, itu tadi adalah beberapa peserta yang mendapatkan giveaway atau dari Rumah Sakit Mandaya Kerawang dan juga KGV 3. Kami juga akan memberikan giveaway atau kenang-kenangan bagi penanya terbaik di Instagram. Nanti kami akan hubungi melalui Instagramnya Rumah Sakit Mandaya Kerawang. Terima kasih sekali lagi telah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di hari dan jam yang sama di minggu depan tentunya dengan tema yang berbeda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih juga oleh Ibu Hani selaku Section Head Markom KPV 3. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.